Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang Bunda. wabarakatuh. Siang, Bu. Yeay. Mari kita awali dengan bacaan basmalah untuk yang beragama Islam. Dipersilahkan untuk yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Kalau ini Muslim semua enggak adik-adik? Alhamdulillah Bu. Muslim. Oke, Kelompok ini nggih. Muslim semua. Jadi saya lebih mudah, nggih. Oke, adik-adik, coba ini kita mau persiapan mau ini ya, eh yang laporan aktualisasi, nggih. Nggih, Bu. Oke, saya akan kasih contoh hmm, laporan RA yang kemarin ketika seminar cukup mendapat apresiasi yang bagus dari penguji, nggih. Saya kasih lewat ini chat. Saya kasih contoh biar nanti bisa untuk memudahkan ketika adik-adik menyusun dan menyesuaikan. Yang bagus itu kemarin Wahyu Ning. Ada laporannya enggak sini? Tidak ada, Bu. Enggak Ada ada. Bu. Oke. Zahra ini penyuluh. Wahyu Suni. Oke. Kayaknya Suni. Kuning. Oke. Terusan punyanya ini. Oke. Punyanya siapa? Kuning. Oke. Kuning. Masih banyak nih. Nanti silakan sambil di sama dia. Monggo, silakan nanti salah ya Allah ya Rob. Kita laporan aktualisasi ya kok RA yang saya kirim. Salah, salah, salah. Hmm, Salah. File yang saya kirim. Adik-adik coba silahkan dibuka panduannya. Nah, coba dibuka dulu panduan. Nanti kita akan menyesuaikan dengan panduan itu. Ya Allah, kok ya salah kirim. Oke, saya carikan ya yang laporan aktualisasi. Punyanya Sinta ini apa ya? Guru. Oke, ini juga Sinta. Oke, Sinta kurang bagus. Punyanya Wahyu. Iya. Oke,
Tuh, sudah ada saya kirim adik-adik ya. Terus punyanya. Kalau sini apa saja selain guru adik-adik? Penghulu sama penyuluh, Bu. Sama penyuluh. Oke. Penyuluh ini, penyuluh. Sebentar. Dan lagi punya siapa yang bagus ya? Oke. Ya, ini bagus punyanya. Wahid. Oke. Wahid. Wahid. Loh, ini kok air lagi sih? Bentar, ya Allah. Masa? Tadi kayaknya sudah. Oh, ini L. Wahid. Tapi itu kok air A ya? Tartar, sabar nggih. Ya Allah, Ya, Bu, nggak apa-apa. nggih. Bukan ini. L A. Nah, punyanya Wahid bagus. Wahid. Nah, Bismillah. Nah, ini hapus lagi. Punyanya Wahid. Terus sama punya Wahyu kayaknya. Wahyu. Hmm, Wahyu. Ya, bagus. Terus kalau si Zahra itu penyuluh. Kayak apa coba? Hmm, dia nggak menampilkan data. Terus, nggak bagus yang ini nggak ada indikator keberhasilannya.
Oke, tapi ini bolehlah yang punyanya hasil rekapitulasi indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan. Oke, boleh untuk punyanya penyuluh. Saya kasih satu. Kalau kemarin penghulu siapa ya? Penghulu. Hmm, hmm, per- Ini kemarin penyuluh tentang UMKM ngajari jamaah bikin keripik tempe. Terus kemarin itu mereka angkatan berapa ya? Angkatan 9. Coba tak cek angkatan 9 itu yang penghulu, oh ini Ragil Catur. Ragil Catur ini penghulu. Ragil, ya, Ragil itu penghulu, tapi punya Ragil kayak apa kemarin ya? Cek dulu. Ragil, ya, Ragil. Hmm, Ragil. Oke, bagus, Ragil. Oke, Ragil. Oke. Ini kan mereka masih di angkatan 9, masih di awal-awal banget nggih ini. Masih periode 2. Jadi berbagai pengalaman ketika seminar rancangan aktualisasi pun belum belum banyak saya share karena belum banyak melakukan seminar waktu itu. Nah, kalau yang jenengan kan ini sudah bisa dapat beberapa referensi dari beberapa kali seminar yang dilakukan di BDK Semarang. Itu sudah ada 4 adik-adik. Nah, coba nanti silahkan di semua bisa di-download. Mas Ilham terus kemana ini ya, Mas Ilham? Oh, oh sudah. Silahkan yang satu di ini pakai dua perangkat ya. Mas Ilham Rahmat pakai 2 perangkat. Iya, Bu. Kenapa, Mas? Kondisi tadi dari ganti baju. Oke, iya. Nggih. Oke, panduan. Akan kita buka dulu panduan. Panduan aktualisasi. Oke. Oke, panduan.
Laporan aktualisasi. Laporan. Nah, ini laporan aktualisasi. Apa-apa yang harus ada? Nah, ini diantaranya bagiannya ada latar belakang, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, dan eh, ketika di bab 2 deskripsi aktualisasi, kemudian ini penjelasan outline-nya, terus nanti ada latar belakang ini nanti diambilkan dari rancangan aktualisasi dan jangan lupa harus sudah ada data fakta lapangan tadi yang dalam bentuk beberapa kali sudah saya sampaikan dalam bentuk hasil survei awal itu nggih. Terus ya, oke. Nah, baik, kita akan buka salah satu dari yang kemarin sudah diseminarkan nggih, laporan. Saya membukakan punyanya Mas Wahyu. Nah, ya, oke. Saya buka dulu. Jadi nanti ketika adik-adik mulai membahas itu lebih mudah kalau sudah punya gambaran seperti apa yang sudah jadi gitu nggih. Harapannya nanti lebih bagus dari yang kita tayangkan ini. Nah, ini adik-adik di awal paragraf seperti ini tidak boleh menggunakan kata depan seperti pada, dalam itu nggak boleh. Jadi eh, silakan kalimatnya nanti diganti paling awal gini di setiap awal paragraf tidak boleh menggunakan kata depan. Jadi kalimat pertama setiap awal paragraf harus menggunakan kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu adalah kalimat yang bagaimana adik-adik terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Nah, jadi nanti silahkan diganti. Nah, seperti misalnya melalui, ini juga nggak boleh berada di paling awal. Langsung saja proses pelatihan dasar CPNS gitu, nggak usah pakai koma. Gitu. Jadi sekali lagi, terus ini setelah, ini juga nggak boleh di paling awal. Langsung saja pengamatan yang dilakukan di MTS Negeri 4 Klaten harusnya gitu. Nah, ini adik-adik. Yang kemarin saya minta bahwa di setiap latar belakang harus menampilkan data awal seperti ini. Nah, ini ditemukan adanya isu-isu berkaitan dengan tugas dan fungsi penulis saat ini sebagai guru informatika. Penulis menemukan beberapa pendapat murid yang mengarah pada aspek belum optimalnya penggunaan media pembelajaran coding. Nah, terus ini ada di tautan. Nah, ini kalau misalnya dibuka, tautannya aktif seperti ini. Nah, lalu continue destination. Nah, seperti ini. Jadi adik-adik yang menggunakan Google Drive, silahkan linknya bisa dipajang gitu. Oke, sekali punyanya Wahyu. Loh, kok malah hilang? Ya. Oke, ini oh. Ya. Apakah masih nampak adik-adik? Grafik masih nampak? Masih. Oke. Masih nampak, Bunda. Jadi seperti ini caranya adik-adik. Ini nanti bagus sekali yang seperti ini. Link drive-nya dipajang, kemudian hasilnya ini. Nih, apakah mapel informatika termasuk mapel favoritmu? Nah, yang menjawab ya ada 30,7%. Nah, ini akan lebih bagus. Oh, ini
ada 218 jawaban dari keseluruhan responden. Berapa tadi? Harusnya dibilang dulu, oh tidak disebutkan. Harusnya disebutkan keseluruhan ada berapa gitu ya. Oke. Nah, ini seperti ini adik-adik penampilannya besok. Oke, silahkan direvisi yang belum seperti ini. Kemudian ini nampak juga seperti ini. Nah, praktek membuat coding. Terus ini berikan tanda centang pada media pembelajaran coding. Nah, ini data-data seperti ini sangat penting. Oke, kemudian tujuan, manfaat. Ini sudahlah nanti bisa dipikir sendiri. Ini profil organisasi seperti ini ditampilkannya. Selain profil organisasi harus ada profil peserta ya. Profil pesertanya harus ada juga adik-adik. Jadi jenengan itu siapa gitu-gitu ya. Oke, ini nah matrik aktualisasi ini sudah yang terus nah seperti ini rencana tindak lanjut. Kemudian capaian aktualisasinya seperti ini di bab 3. Di keterangan itu nanti link-linknya, ini juga linknya aktif ini bisa dibuka. Jadi ketika nanti ujian minta dibukakan sama pengujinya, adik-adik siap untuk membuka. Terus ada lagi, hmm, nah nih daftar pustaka jangan lupa minimal ada 10 daftar pustakanya, nggih. Oke, daftar pustaka minimal 10. Diambilkan juga termasuk yang dari artikel-artikel. Nah, ini kan ada artikel nih. Artikel yang berkesesuaian dengan judul jenengan. Ini kalau diklik pun ketemu jurnalnya gitu. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ini punyanya Mas Wahyu. Dia guru. Bagus kemarin presentasinya juga. Terus, apalagi ya? Ada, meskipun di panduan sebetulnya itu tidak diminta ya. Eh, rekapitulasi capaian, rekapitulasi capaian, punya isi apa ya? Tadi yang ada ya. Rekapitulasi capaian nilai berakhlak. Di mana ya? Bukan rekapitulasi. Punyanya siapa tadi ya? Ntar sambil nginget-inget Bu Aminah. Kok ini nggak ada ya? Oke. Nah, seperti itu paling tidak adik-adik. Jadi nanti di, di capaiannya pun dia bisa menampilkan tabel, kemudian bisa menampilkan grafiknya dan bisa menampilkan selain grafik, link-linknya, kemudian juga apalagi ya. Nih indikator keberhasilannya ini. Nah, indikator keberhasilannya pun ditampilkan di sini. Ya, nah ini rekaman kuis interaktif 1, 2 gitu ya. Oke, silahkan punya siapa yang mau dipresentasikan, kemudian nanti kita review bersama supaya adik-adik paham konsepnya, jadi ketika nanti merevisi sudah tidak ada kendala. Monggo, siapa yang mau presentasi yang sudah dibikin kayak apa? Kemudian besok ketika presentasi adik-adik maksimal itu hanya 7 menit. Jadi adik-adik tidak usah pakai berpantun gitu ya, nggak penting itu.
Jadi yang penting mempresentasikan seperti apa aktualisasinya, hasilnya seperti apa. Bahkan karena kami itu kan habis seminar ini masih ada jadwal mengajar. Sangat mungkin ketika nanti sudah sampai siang kok belum selesai juga gitu. Itu bahkan moderator, entah itu nanti moderatornya Bu Aminah atau siapa, itu bisa saja coba langsung pada matrik capaian atau hasil. Bisa saja seperti itu. Oke. Kemudian itu yang harus adik-adik bisa menjawab adalah kalau ditanya seperti ini. Indikator keberhasilannya ini apa? Apakah sudah bisa dipastikan bahwa aktualisasi ini berhasil? Nah, coba jawabannya apa? Coba saya ingin tanya sama Mas Lukman. Mas Lukman kalau ditanya indikator keberhasilannya apa Mas dari rancangan aktualisasi jenengan? Ibu, untuk aktualisasi saya kan Pesona KUA Barat itu layanan digital terintegrasi Instagram dan WhatsApp. Adapun indikator-indikator keberhasilan yang saya sudah analisis itu ada 4, itu saya masukkan ke analisis itu Bu. Oke. Ada 4, itu yang pertama mengenai jangkauan layanan digital, baik itu jumlah pengikut, followers, kemudian tayangan Instagram. Ya. Followers di Pesona KUA Barat itu sudah mencapai 100 dari nol Bu. Dari nol kemudian sudah sampai 100, Itu kemudian nggak tayangan. beli, itu bukan yang model tipe beli beli Insya follower Allah kan aktif, ya? aktif semua Insya Allah. Dan Oke. tayangannya itu sudah mencapai 3.000 per hari ini, 3.100 itu Nah, itu nanti di screenshot, Mas. Termasuk insight. itu di screenshot kemudian dijadikan sebagai bukti dari keberhasilan, gitu nggih? Yeah. Oke, terus apa lagi? Kemudian mengenai kualitas konsultasi personal itu yang feedback atau yang masuk ke WA atau yang konsultasi via WhatsApp, baik itu tanya mengenai administrasi pernikahan atau bimbingan pranikah, itu ada 8 orang itu, dan menunjukkan bahwa setiap minggu itu 1 atau 2 orang, jadi stabil. Itu mungkin salah satu keberhasilan juga. Kemudian kepuasan masyarakat, kita membuat instrumen kepuasan masyarakat pengguna layanan digital kami Pesona KUA Barat, kemudian keberlanjutan program. Artinya program itu tidak mandek tapi Jadi berlanjut. Dan jenengan juga cara ada mengukur keberhasilannya dengan melakukan apa, Mas? dengan melakukan tadi survei Nah, kepuasan gitu masyarakat adik-adik. juga. Ketika ditanya bagaimana mengukur keberhasilannya, adik-adik menjawabnya dengan melakukan survei, dengan menyusun instrumen, dengan melakukan evaluasi pasca aktualisasi. Nah, seperti itu kalimat-kalimatnya, nggih. Dengan melakukan evaluasi atau monitoring dan evaluasi setelah diimplementasikan aktualisasinya dengan menggunakan instrumen yang kami bikin melalui misal Google Drive atau dibagikan secara manual dalam bentuk angket juga boleh gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik besok supaya bisa berjalan lancar seminarnya biasanya nih kan dibagi-bagi misal Mbak Cynthia itu jam 8 sampai 8.30 maka mentornya harus sudah diminta siap sebelum jam itu jangan mepet kalau misalnya yang akan tampil di jam 8.30 paling tidak minim-minimnya 10 menit sebelumnya mentor harus sudah masuk di room gitu nggih adik-adik. Ya, jadi karena biasanya yang menjadi penghambat dan itu bikin menjadi ilfil dari penguji maupun moderator ketika harus sudah tampil kemudian mentornya belum siap.
itu pasti sudah akan bikin ilfil penguji maupun karena kami itu dikejar-kejar waktu. Jadi kita pingin kerja itu sudah plek 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 gitu loh. Ketika siap ya siap beserta dengan mentornya. Nggak ada artinya jenengan siap mentornya belum siap itu nggak ada gunanya. Jadi nanti kalau ada yang mentornya belum siap pasti Bu Aminah lancangi ganti yang sudah siap siapa. Makanya silahkan semua mentornya pastikan sudah siap. Gitu nggih? Ya, ketika presentasi maksimal jenengan itu hanya 7 menit. Jadi nanti PowerPoint-nya silakan bisa dicoba-coba. Silakan dicoba-coba. Kalau dipresentasikan menghabiskan waktu berapa lama. Gitu. Kemudian mentor itu memberikan penguatan. Bukan untuk bertanya malahan. Dan bukan untuk yang lain-lain, tapi memberikan penguatan, mengijakan, sudah konsultasi, mengijakan bahwa kegiatan ini bermanfaat untuk peningkatan profesionalitas dan keberhasilan belajar seperti itu. Jangan sampai mentor jenengan malah menguji jenengan itu, jangan sampai. Dulu pernah ada dan saya langsung tegas bicara. Mohon maaf Bapak, tugas dari mentor adalah memberikan penguatan, bukan untuk menguji. Saya langsung akan seperti itu. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Nah, siapa? Ayo dipresentasikan sini. Sambil nanti biar bisa untuk melihat mana yang perlu direvisi. Yuk, punya siapa? Langsung share screen. Ayo. Coba punya saya, Bu. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Proses loading. Oke, silakan boleh jenengan di situ kan sudah nampak ya, boleh lah. Oke, sudah ini. Coba dibesarkan Mas di Zoom biar saya bisa baca nggak terlalu kecil. Dari awal nih, Bu. Iya. Oke, dari awal. Saya ingin tahu seperti apa penampilan di data fakta lapangannya. Dibesarkan Mas. Ya, ini ya, lagi besarkan lagi. Ya, sampai penuh apa layarnya kanan kiri biru-birunya ini hilang. Ya, pinter. Oke, dimulai dari paling awal. Ya, oke. Nah, masih ada kata dalam itu nanti silakan diperbaiki, nggih. Siap, Bu. Oke. Besok jangan lagi ada punyanya adik-adik yang lain di awal paragraf menggunakan kata dalam, pada, terus apa lagi ya? Nah, itu. Yuk dinaikkan lagi. Mana tampilan fakta lapangannya ada di mana? Mana fakta lapangan yang saya minta untuk ada. Dalam bentuk deskripsi, Bu, kalau saya itu. Oke, deskripsi itu nanti sebetulnya bisa di ini loh, bisa digrafikan juga. Mana deskripsinya kayak apa? Deskripsi itu berdasarkan wawancara informal dan pengawasan lapangan. Coba kayak apa? Pengawasan itu kan, mengawasi itu kan pakai instrumen, Mas. Dan instrumen itu kan hasilnya bisa diolah dalam bentuk data dan ditabelkan. Belum, Bu, belum. Nanti saya sini cuma. Ya, jadi Oke. observasi lapangan itu harus ada pedoman observasinya dan hasil dari observasi itu pasti bisa ditampilkan dalam bentuk deskripsi atau narasi maupun dalam bentuk grafik. Coba mana? Jadi saya tambah. Ini masih narasi aja bentuknya bahwa Nanti itu kurang kurang up to date itu, Mas. Harus ada tampilan grafiknya. ya, Bu. Itu nilainya lebih tinggi. Mana?
Deskripsinya kayak apa? Digital ini masyarakat cenderung, Enggak ini, bukan. Enggak kayak gitu. nah ini kamu berdasarkan Enggak ada, bukan. Kalau cuma masyarakat cenderung ini cuma justifikasi kalau tidak ada datanya. ya nanti saya tambahin data-data. Iya, jadi silakan ikuti dari yang sudah saya kasihkan contoh itu. Kalau cuma bentuk narasi gini nggak ada istimewanya. Nggak bisa untuk dikatakan ini baik. Yang bagus, yang baik itu menampilkan data, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik. Sudah, nggak bisa ditawar itu. Kalau cuma bilang ini datanya begini enggak, itu bukan data itu Mas. Itu namanya justifikasi. Ya, oke, itu bukan fakta seperti itu. Itu cuma justifikasi. Akan menjadi fakta lapangan ketika ditampilkan data otentiknya. Observasi itu ada pedoman observasinya loh, tidak asal ngomong observasi kemudian datanya realita di lapangan menunjukkan berdasarkan observasi bahwa enggak, itu tetap masih bukan observasi. Hasil observasi itu pasti didapat angka sekian yang menyatakan begini, angka sekian yang menyatakan begini, dan itu bisa digrafikkan pasti. Kalau cuma begini ini namanya cuma deskripsi, cuma narasi, bukan fakta lapangan. Fakta itu berkaitan dengan data yang disajikan. Ketika tidak bisa menampilkan data, itu berarti bukan fakta, tetapi cuma justifikasi. Justifikasi itu tidak ilmiah, karena hanya berdasarkan persepsinya sendiri. Oke? Ya, Bu. Ya, terus seperti apa jenengan indikator keberhasilannya? Ini kalau dipakai untuk ujian pun jenengan bisa dihajar ini nek mengko ngeten iki. Karena nggak jelas apa kondisi awalnya. Oke. Dan jumlah postingan itu kemudian jumlah apa berapa kali tayang itu di screenshot Mas. Ya, Bu. Nanti Iya. ini belum dilanjutkan, masih. Ya, kemudian di screenshot, kemudian jenengan dokumentasikan jadi satu, kemudian nanti dinamai, misalnya ini adalah link indikator keberhasilan pertama. Dokumennya ini ditaruh di Google Drive, dikasih link yang ada di situ, kayak punyanya Mas Wahyu tadi. Ya, Kemudian bukti dari indikator yang kedua, taruh dalam Word dulu, di screenshot gitu. Kemudian nanti setelah digitukan, taruh di Google Drive, dipajang linknya. Jadi nanti ketika diklik sudah ketemu. Oke, bisa dipahami? ya, Bu, nanti. Oke, tolong yang lain-lain juga nanti seperti itu cara membuktikan dokumen-dokumennya. Ya, oke, ini masih belum siap tayang ini. Oke, cukup Mas, silakan disempurnakan. Ya, siap, Bu, matur suwun. Yang penting itu tadi data otentiknya itu tadi. Kemudian nanti di post testnya, di survei akhirnya, di monitoring evaluasinya itu datanya juga ditampilkan, bahkan disandingkan. Ini ketika pra dan ini pasca. Terjadi peningkatan antara sekian sampai sekian pada indikator pertama, terjadi peningkatan dari pra ke pasca pada indikator yang kedua. Ada narasi seperti itu, Mas. Nggih. Ya, silakan siapa lagi? Gantian monggo.
Siapa lagi? Halo. Coba punyanya Mas Ilham Rahmat. Coba sudah menjadi seperti apa? Saya izin masukkan device kedua ya, Bu. Soalnya Oke, silakan J, ini silakan saya J. masih pakai. Oke. Dibesarkan Mas. Lagi, jadi sampai layarnya full. Lagi, lagi, ya. Coba dinaikkan calon penghulu. Oke, naik, lagi, naik, naik, gondang. Apa itu tadi, Mas? Eh, apa tadi ya? Judulnya apa? Strategi Inovasi Gondang Anti Pernikahan Dini. Eh, nah, gini Dek, judul judul itu harus ada mau meningkatkan apa, dengan cara apa, di mana, kapan. Nah, harus ada 4 aspek ini. Silakan diperbaiki judulnya. Untuk Baik, Bu. meningkatkan apa, dengan cara apa, di mana, kapan. Semua punyanya adik-adik, ayo dicek apakah sudah ada untuk meningkatkan apa, melalui apa, di mana, kapan, apakah sudah ada 4 kriteria itu? Jadi yang akan ditingkatkan itu apa? Dari core isunya apa? Baik, Bu. Ini core isunya apa, Mas? Eh, Banyaknya praktek pernikahan dini di Sebentar, sebentar. Jenengan bisa ndak memperbaiki itu judulnya? sekarang, Bu. Iya, mau kapan? Mungkin bisa. Jadi untuk memastikan nanti hari ini semua sudah fix judulnya. Hari ini masih bicara judul itu juga sangat ini loh, sangat nggak layak. Ya, Bu. Coba Mungkin kalau jenengan punya ini ndak Mas biar cepet. Jenengan apa itu, punya Bu? punya ChatGPT yang berbayar nggak? Nggak ada, Bu. Oke, kalau gitu coba berhenti share screen. Saya carikan. Oke. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pagi saya
Bimbingan perkawinan digital. Oke, melanjutkan ini aja. Oke. Ya, coba judul core isunya apa tadi, Mas? Banyaknya saya sebut ya Bu, banyaknya praktek pernikahan dini di KUA Kecamatan Gondang Gondang itu mana? di Sragen, Bu. Oke, besok disertakan seragennya banyaknya. Oh, enggak, Bu. Oke, judul RA, judul jenengan tadi apa? Sigap strategi inovasi Gondang anti pernikahan dini. Strategi Inovasi Gondang anti pernikahan nanti. dini. Tolong buatkan judul RA yang bagus, judul sementara. Coba dipilih, ada nggak ini yang menurut jenengan sejalan dengan ide dan pemikiran jenengan, Mas? Yang ketiga ini bagus Iya, juga Bu. loh, Yang tiga bisa masuk. iya kan? Saya izin screenshot, Bu. Monggo, monggo silakan dipilih yang mana. Mau yang ketiga ini? Iya, bisa masuk, Bu. Oke, Penguatan peran KUA. iya. Dan ini nanti melalui program edukasi berbasis media digital. Siap? Ini kan kegiatan saya kan ada kayak apa namanya brus itu, Bu. Jadi bukan melalui media digital, walaupun media Jadi melalui digitalnya juga apa? Jadi melalui apa? tatap muka, Bu. Oh, Jadi langsung tatap muka. sosialisasi ke sekolah. Iya. Oh, Tapi ada oh. juga yang media digital, Bu. Ada juga kegiatannya. Coba silakan yang mau yang mana? Apakah Implementasi program. optimalisasi bimbingan perkawinan apa bukan? Bukan bimbingan perkawinan sih, Bu. Oh, kalau misalnya yang Nggak keempat, masuk. coba antara yang tiga sama keempat lebih masuk mana? Implementasi program Gondang Anti Pernikahan Dini sebagai inovasi bimbingan perkawinan. Kayaknya yang ketiga lebih masuk, Bu. Cuman eh, dihilangkan berbasis media digitalnya. Atau Oke, mungkin bisa di berarti blended. loh, kan melaluinya itu, Mas, kan harus menggunakan ada 4 kriteria. Mau meningkatkan apa, melalui apa? Berbasis media. Oh, berarti mungkin bisa ditambah berbasis media digital dan eh, analog itu, Bu. Boleh. Analog itu maksudnya gimana? Yang maksudnya yang tatap muka gitu, Bu. Oh, yang oke. Yang langsung. Oh ya, oke. Nah, melalui program edukasi melalui program hmm,
berbasis edukasi. Coba. Malah dibikin anu aja ini. Edukasi berbasis digital. Edukasi berbasis digital. Edukasi di analog. Maksudnya analog gimana nanti, Mas? Yang offline itu, Bu, tatap muka langsung ke sekolah-sekolah gitu maksudnya. Oh, oke. Nah, berarti anu aja, Mas. Di ini. Oke. Jadi melalui program gini aja. Nah, melalui program FD analog, FDian. Nah, ini malah menjadi apa? Semacam kayak best practice ya, Akronim. FDian. Nah, Dian. iya, FDian di KUA Gondang, Kabupaten Sragen. FDian itu apa? Edukasi berbasis digital dan analog. Nah, gini aja, Mas. Masuk. Oke, Oke, Bu. gini aja. Siap. Itu judul RA saya. Tolong, coba ini ditulis dulu judulnya ini, Mas. Tolong buatkan 4 kalimat indikator keberhasilan. Tolong buatkan 4 indikator keberhasilan dengan kalimat simple. Nah, ini aja, Mas. Silakan di screenshot. Indikatornya ini aja. Mendapat tanggapan positif dari calon pengantin sebagai layanan inovasi KUA. Jenengan mau ke calon pengantin juga enggak? Atau Eh, lebih? lebih ke targetnya lebih ke remaja sih, Bu. Oke, kalau gitu tolong nomor 4 diganti sasaran utamanya adalah remaja. Nah, ini seperti ini gimana kira-kira? Coba dibaca sambil dirasakan. Calon pengantin akan mengikuti program Dian edukasi. Materi edukasi ini sampai kepada digital peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan dan remaja di mana. Iya, bisa, Bu. Masuk. Ya udah pakai ini aja langsung di screenshot silakan. Iya, Bu. Makasih. Oke, ini kita lanjutkan dari indikator keberhasilan tersebut. Tolong dibuatkan instrumen survei sederhana menggunakan skala Likert Sekali. Aduh, mudah-mudahan sederhana lah. Nah, ini bisa ini Mas, dapat bagus ini. Oke, baru 2. Apa baru 2? Belum selesai nih.
akses materi link ruang belajar menggunakan saya. Ya. Iya. Ini mana ini kok belum keluar lagi? Assalamualaikum Ibu, saya izin bertanya, boleh? Oke, Kalau silakan. dari evaluasi seminar rancangan kemarin itu dari pengujinya meminta untuk kami semua membuat akronim dari judul yang menurut beliau terlalu panjang seperti Nah, itu. itu dia. Itu pengujinya jangan aduh, ramu tuh belas itu. Terus itu nanti kan ini diganti lagi toh Bu. Terus nanti di rancangan yang sudah kami upload itu nanti di-upload ulang. Eh, apa ya? Hmm, udah pokoknya dibikin aja Mbak. Mudah-mudahan pengujinya bukan yang kemarin. Apakah tapi bagus juga sih kalau misalnya bisa dibuat menjadi akronim. Akhirnya bisa nggak diakronimkan? Mau tidak mau kami cari solusi akronimnya Bu. Oke, ya. Saya malah lupa kalau ini pengujinya kemarin yang kepala Kemenak anu ya daerah Kulon-Kulon. Banyumas. Banyumas. Iya, itu sudah jadi perbincangan di kami itu. Saya bawa lah di malah pada ketawa loh, kok bisa gitu. Karena dia kayaknya nggak menguasai kontennya saya gitu. Jadi dia kayaknya wong sambil jalan di mobil juga dia nggak fokus banget saya gitu. Wah, kasihan pesertanya gitu. Yo memang. Ya itulah dinamika ketika ini kenapa sih ora lek ndang? Sederhana. Kenapa ya? Nah, yuk. Nah, ini dia. Jadi seperti ini nanti Mas, instrumen yang akan digunakan untuk mengukur. Bahkan ini harusnya punya dua jenengan, yang satu di awal, yang satunya akhir lah. Ini sudah di akhir semua. Wes pokoknya mbuh piye carane jenengan harus punya data awal dan data akhir. Paham Iya, maksudnya? Bu. Iya, Ya, Bu. iya. Habis gimana lagi? Wong lagi saiki lek ketahuan nek begitu. Nah, ini ada 10 ini. Oke, mau di screenshot? Silakan. Iya, Bu. Nggih. Oke, yang di bawahnya lagi, Bu. Ini Oke. indikatornya 4 atau 10, Bu? Ini dari 4 indikator tadi kan sudah minta ya. Dari indikator tersebut atau coba tak ulang ya. Dari 4 indikator tersebut copy. Dari 4 indikator keberhasilan tersebut, tolong dibuatkan instrumen sederhana. Oke, coba nanti keluarnya seperti apa? Karena saya juga sudah capek, sudah malas mikir juga, Mas. Dengan berbantuan AI ini sangat memudahkan. Nah, ini kalau misalnya mau 4 saja, bisa juga dengan Nah, 4 ini. ini. Nih, Oke, udah, Bu. oke, sudah ya. Oke, Bu. Kriterianya ini sudah. Sudah, Bu. Oke, sangat tidak setuju, tidak setuju. Nah, setelah itu, sekarang kita lacak. Siapa saja respondennya? Kemudian dari rancangan aktualisasi tersebut. Bentar Nah, ya, Pak. itu Izin. remaja, kemudian calon pengantin muda, tokoh masyarakat atau penyuluh agama. Nah, ini. Jadi kalau misalnya menemukan ada calon pengantin yang masuk kriteria masih sangat muda, termasuk dini, dia termasuk yang mendapatkan ini. Oke, sudah? Iya, udah, Bu. Oke, nah silakan. Masih ada waktu. Untung kita maju kan ya. Kalau tidak maju kan waktunya jadi lebih sempit. Ini jenengan ininya
pembimbingan ini maju sekian hari kan, jadi masih cukup waktu untuk, apalagi sudah saya kasih contoh yang tadi, sudah jadi laporannya gitu ya. Oke, seperti ini ya Mas, silakan segera dibikin. Ini kan tidak jauh-jauh dari yang jenengan bikin Ya, Bu. tadi. Cuma disesuaikan judulnya itu harus sesuai dengan kriteria judul aktualisasi. Ya, Bu. Ada apa yang mau ditingkatkan, melalui apa peningkatannya. Jadi kalau misalnya ditanya, Mas, jenengan mau meningkatkan dari core isunya dengan cara apa? Mas Ilham, Iya, Bu. Dari kalau jenengan dengan melakukan apa? Upaya untuk meningkatkan dari core isunya, kondisi yang masih minus tentang apa itu tadi dari core isu, iya, jenengan mau meningkatkan menggunakan apa? jadi dengan melakukan strategi edukasi berbasis digital dan analog gitu, Bu. Oke, betul sekali. Oke. Mas Ilham yakin bahwa ini akan berhasil? Dicoba dulu, Bu. Oh, nggak begitu cara menjawabnya. Jadi ketika adik-adik nanti ditanya, apakah ini berhasil? Jawab berhasil dengan bukti yang sudah saya miliki dengan membandingkan pada kondisi awal dan kondisi akhir. Gitu. Oke, siap. Ya, oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini cukup ya, Mas. Saya tutup ya. Stop share ya. Iya, Bu. Makasih. Sama-sama. Yuk, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Tetap semangat yang masih belum jadi, karena dulu ketika mau seminar, itu juga ada yang menjelang seminar malah masih belum mapan seperti ini, akhirnya saya carikan ide baru juga. Dan ketika seminar, bagus gitu. Yang penting dengan waktu yang tersisa ini dimanfaatkan betul. Siapa lagi? Silahkan ayo. Jangan di sini malu-malu, nanti nggak taunya ketika seminar malah malu-maluin. Ayo. Mending sekarang dipresentasikan, ketahuan bagian mana yang harus dibenahi. Kalau sudah nggak ada yang mau presentasi, nggak ada yang bertanya, kita akhiri saja. Bu Aminah juga capek. Bismillah, saya coba ya, Bu. Oke, silahkan. Saya share screen dulu. Kalau Mbak Ini Diah filenya, Mas, Husnul Khotimah itu tempat tugasnya di mana, Mbak? di MTS Negeri 2 Kota Magelang, Ibu. Oke, Ini dari judul dulu, ya, Bu. ya. Judulnya seperti ini kemarin karena seperti yang disampaikan Mbak Fitra tadi, arahan dari penguji untuk membuat Heeh. akronim. Iyalah, itu jangan payah banget penguji yang kayak gitu itu. Dan dia kan cuma Judulnya menyinggung judul doang kan, nggak menyentuh konten kan. Aneh, dibayar larang-larang. Oke, jadi ini Bu, judul laporan aktualisasi Ning Magelang. Ning Magelang kayak gitu, Bu. Intinya judul utamanya adalah peningkatan minat belajar matematika melalui media pembelajaran yang menyenangkan pada murid kelas 7 MTS Negeri 2 Kota Magelang Sebentar, tahun pelajaran peningkatan minat 2025. melalui media pembelajaran yang menyenangkan itu apa? Langsung disebut saja. Di sini ada 3 kegiatan, Ibu. Apa? Kegiatannya yang pertama ada pembiasaan hafalan perkalian dengan lagu. Sebentar. Apa, Mbak? Pembiasaan hafalan perkalian dengan lagu. Hafalan perkalian dengan lagu. Oke, Oke, kemudian terus apa lagi? yang kedua kegiatan pembelajaran dengan media kartu bilangan. Media kartu bilangan. Kartu Kemudian yang bilangan. Terus yang ketiga kegiatan pembelajaran dengan menggunakan permainan ular tangga. ular tangga. Nah, jadi ini aja, Mbak. Yang diakronimkan itu ininya eh, caranya ini. Jadi Medianya. pertama lagu.
Kemudian yang kedua adalah media kartu bilangan. Kartu bilangan bisa disebut karbil. Kemudian ular tangga bisa ular tangga uta gitu ya. Uta. Oke, uta saja. Uta. Berarti eh, coba antara ini melalui lagunya diambil gunya aja. Gukarbiluta. Oke, gitu aja, Mbak. Gukarbiluta, gitu aja. Wes, itu aja. Jadi, melaluinya pakai ini, Gukarbiluta ini. Gukarbiluta. Udah, itu aja. Jadi, Berarti judulnya peningkatan jadi minat pembelajaran matematika melalui Gukarbiluta. Gukarbiluta. Dah, itu aja. Jadi kalau mau diakronimkan, yang diakronimkan itu melaluinya. Oke. Oke. Berarti ini judulnya nanti diganti peningkatan minat belajar matematika melalui Gukarbiluta pada Iya, murid kelas 7 MTS Negeri 2 Kota Magelang tahun pelajaran iya. 2025-2026. Oke, gitu aja, Mbak. Oke, Bu. Nanti di dalamnya tinggal menjelaskan Gukar Biluta itu apa gitu. Lagu, kemudian kartu bilangan, kemudian ular tangga gitu. Iya. Dah, itu saja. Oke. Kemudian Terus coba jenengan indikator keberhasilannya apa, Mbak? indikator keberhasilannya ini, Bu. Oke, murid merasa Yang senang. pertama, murid Oke, murid lebih mudah mengingat perkalian dengan lagu. Oke, kemudian antusias. Oke, ya, oke, ya. Nah, itu kan tidak mengubah ini, karena tetap di situ ada lagu, kemudian minat ini ya. bilangan. Oke, tetap kan nggak mengubah konten, ya. Udah gitu aja, Mbak. Nah, oke. Ya. Ini Nah, hasilnya. oke. Ini masih latar belakang ya? Ini hasil, Bu. Ini tadi Oh, kan sudah Ibu dihasil. tanya tentang Oke. indikator keberhasilan. Ah. Jadi Terus kalau latar belakangnya kayak apa, Mbak? Ada enggak tampilan anu sebentar. grafik? Baru saya tambahkan, Ibu. Oke, ya Sebentar. enggak apa-apa. Oke, silahkan. Jadi ini sudah oke. Gitu aja, Mbak. Enggak apa-apa. Latar belakang tadi baru saya tambahkan di sini, Bu. Oke, ya silakan. Pokoknya di situ ada tampilan fakta lapangan. Yang penting gitu. Jangan hanya narasi deskripsi itu enggak masuk. Oke, ya. Nggih, Berarti nanti sebentar. semua yang berhubungan dengan judul saya ganti seperti yang Bu Aminah Iya, sarankan, Ge. iya. Nggih, gitu aja. Ya, Siap. nggih. Siapa lagi ya, yuk? Terima kasih, Ge, Bu Aminah. Sami-sami Mbak Dia. Siapa lagi? Silakan. Yuk, Ayo siapa lagi? coba deh Ibu. Ya? Oke, Mbak Cynthia, silakan. Oke, judulnya apa? Benar Ibu. Ini kok jauh banget. Kok panduan Ibu? Tunggu. Maaf, maaf. Besok Maaf kalau Ibu, ya presentasi Allah. nggak boleh gitu loh. Maaf. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nggak Salah apa-apa. Ibu. Mudah-mudahan besok kalau pas anu jangan gini ya. Nggih, nggih Ibu. Ya. Ya.
Terus ini adik-adik, besok ketika mau seminar, laptopnya pakai punyanya salah satu, kemudian semua dijadikan dalam satu folder masing-masing. Nama foldernya dinamain nama kalian aja. Dan di situ nanti ada link dokumen bukti fisik, ada link foto-foto, ada link apa, ada link apa. Ketika nanti ditanya sama penguji, itu sudah siap tayang. Jadi sejak pagi-pagi betul habis sarapan, adik-adik pastikan laptop siapa yang paling mudah dioperasikan. Kemudian semuanya nanti mencoba membuka filenya. Nah, seperti itu. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Sari belum bahwa semua dokumen, semua file dijadikan dalam satu laptop. Belum. Oke. Kebetulan belum. Jadi tolong nanti pastikan setelah adik-adik ketemu di sana, pastikan laptop siapa yang paling bisa dipercaya gitu ya. Kemudian semua taruh di situ dalam satu folder. Kemudian nanti adik-adik tinggal klik nama adik-adik ketika maju. Nah, ketika klik di situ sudah ada bahan tayangnya, ada laporan dalam dokumen Word-nya, kemudian ada link-link apanya, ada link-link apanya. Nah, seperti itu. Sekali lagi dijadikan satu. Segasik mungkin le sarapan nggih. Jadi nanti ketika penguji sudah masuk, itu dokumen betul-betul sudah siap dan semua kalian sudah mencoba dan bisa membuka. Dan karena nanti kan laptop yang ada di depan itu sekaligus dia juga ada di Zoom. Karena supaya mentor bisa mengikuti. Pastikan adik-adik bisa share screen. Adik-adik bisa eh, stop share. Karena nanti adik-adik akan menayangkannya itu melalui share screen. Paham adik-adik? Paham adik-adik? Ya paham Ibu. Oke, karena mentor itu nanti kan melalui Zoom. Jadi nanti adik-adik ketika presentasi, Bu Aminah ada di depan situ, penguji juga ada di depan situ. Tetapi mentor jenengan kan dari Zoom. Dan jenengan ketika mempresentasikan gini ini pakai share screen. Setelah selesai, nanti ditutup, stop share, supaya teman berikutnya tidak bingung. Paham adik-adik? Paham adik-adik? Ya paham Ibu. Ya. Oh. Oke, ya, yang penting pokoknya nanti akan saya ingatkan deh nanti kalau sudah mau waktunya. Apakah sudah dipersiapkan semua materi bahan tayangnya di laptopnya siapa gitu. Nah, dan adik-adik tolong ketika seminar itu nanti di sana adik-adik semua saling bantu. Jadi eh, kalau kita kompak, ada yang punya kekurangan apa, tolong dibantu. Ada yang punya siapa kurang apa, tolong dibantu do mikir bareng-bareng gitu ya. Jadi jangan ego-egoan. Biar kita bisa sukses bersama. Kelompok-kelompok yang dibina sama Bu Aminah gitu adik-adik. Saya selalu mensupport untuk saling bantu. Dan nanti bahkan ada yang kemarin itu kelompok gini ini sewa printer. Di sekitar Semarang ada yang menyewakan printer adik-adik. Kalau enggak ya salah satu bawa dari rumah dan perlu diketahui juga adik-adik enggak boleh bawa mobil. Karena nanti tempat parkirnya di BDK Semarang enggak cukup. Karena adik-adik juga sudah dapat dana untuk berangkat ke kampus BDK kalau enggak salah ya. Oke. Optimalisasi penguasaan konsep dasar matematika melalui Math Basics Club. Man 4 Boyolali, Metik Mampu. Oh, Man 4 Boyolali. Nggih, ya udah. Oke.
Aneh banget. Saya itu kemarin sampai, ya Allah, ini di kelompokku semua judul suruh bikin jadi akronim dan nggak menyentuh konten di dalamnya sama sekali ya. Teman-teman lah WI langsung bilang, kok iso gitu. Lah ya kayak gitu. Mana orangnya juga di mobil lagi, kayak kelihatan banget kalau nggak fokus dengan ini ya. Tapi ya mau gimana lagi lah ya. Oke, Ini ya, untuk oke, bagus ini. Pokoknya asal sudah ada data yang ditampilkan, dah Bu Aminah wis ora njaluk protes neh. nggih, Bu. Oke, Kemudian untuk indikator keberhasilannya, nggih. Gimana indikator keberhasilannya? Mana indikator? ini Bu. Ada 4. Yang pertama, Heeh. pemahaman konsep dasar matematika murid meningkat. Itu melalui dapat dilihat dari post-test dan pretestnya. Ini Oke, saya pakai uji statistik, Ibu. Atau oke, hanya ah, simpel saja nih. keren, keren. Nggak apa-apa, sebetulnya dari hasil uji statistik itu bisa loh digrafikan loh. Oh, jadi nanti saya tambahkan grafik gitu nggih, Bu. Heeh, iya. Jadi akan apa ya? Penguji itu akan merasa lebih kan ini nanti di print, dilihat-lihat nih. Dokumen itu dilihat-lihat sama penguji. Ketika ada tampilan grafik-grafik itu penguji itu sudah mendapatkan 1 poin gitu loh. Oke, Ibu. Oke, Nah, oke. yang kedua, motivasi dan kepercayaan diri murid bertambah. Nah, ini berdasarkan observasi ketika melakukan pembelajaran. Saya juga menilai keaktifan mereka, ada indikatornya. Kemudian yang Mana ketiga, indikatornya, Mbak? Yang di sini. di sini saya tidak menampilkan di sini, Bu. Ada di Ah, bawah. itu yang sangat lemah. Padahal ini penting banget ini. Penting banget. Jadi jangan hanya langsung tiba-tiba begini dari sekian peserta didik. Jadi sebesar persen ini sebetulnya nominalnya angka berapa menjadi 28% ini ada dulu. Jangan tiba-tiba langsung menampilkan data lapangan itu kan tidak tiba-tiba persen. Tetapi angkanya dulu, baru dalam kurungnya ini persen gitu. Tapi jumlah respondennya berapa? Dari sekian jumlah responden secara keseluruhan, ada sekian jumlah peserta didik yang menyatakan apa, ada sekian itu berupa angka, baru kemudian dalam kurung persen, berapa persen gitu. Baik, Ibu, nanti saya tambahkan lagi. Kalau cuma kayak gini nggak masuk deh. Angka-angkanya aja nggak kelihatan, punya berapa responden juga nggak kelihatan. Baik, Ibu. Oke. Ya, Kemudian yang ketiga, keterampilan. Nah, Bu, ini kan dari 4 indikator ini kan tadi di ChatGPT diminta untuk bikin instrumen lagi nggih, Bu, angket nggih. iya. Nah, saya juga udah bikin. Nah, itu saya tuh sebenarnya gini, Bu, mau bertanya tuh itu kan ada instrumen tadi. Nah, ini saya juga Heeh. ada pretest sama post test. Nah, itu yang dipakai tuh Lah kalau sebenarnya yang mana, kalau Bu? pretest sama postes itu kan hanya hanya untuk mengukur keberhasilan dari hasil belajar kognitifnya kalau pretest posttest, tetapi dari kualitas prosesnya apakah anak termotivasi, apakah anak senang, apakah anak paham berdasarkan pengakuannya kan nggak ada. Oh, jadi Nah, saya jelaskan satu-satu di indikator pretest protes juga nggak apa-apa ya, Bu. Terus kemudian di akhir nanti pakai indikator yang secara umum itu. iya. Baik. Oke. Berarti- Sebetulnya indikator itu tidak ada umum khusus. Oke. Langsung aja indikator keberhasilan gitu ya. Oke. Oke. Ini sudah Ibu, saya bikin Oke. diagram batangnya dari indikator Ah, 4 ah. tadi, sudah Ah, menyebar ah. angket, sudah dihitung juga, hasilnya seperti ini. Ya. Oke, sudah. Ya, oke cukup. Jadi yang sudah saya pesankan tadi nanti silakan dikejar untuk bisa diselesaikan. Baik, Ibu, terima kasih Ibu. Ya, oke sama-sama. Mana ada lagi? Ada lagi? Halo? Ada lagi enggak yang mau ditayangkan? Kalau tidak kita akhiri. Yang penting adik-adik yakin sudah siap betul.
Adik-adik, di akhir klimaksnya, puncaknya dari laporan aktualisasi harus bisa menampilkan data pra dan pasca. Sebelum dan setelah diimplementasikan, dibandingkan, disandingkan. Kemudian baru disimpulkan ini berhasil. Gitu. Oke, Maaf, bisa maaf dipahami Ibu, kali? saya boleh bertanya. Oh, silakan. Tadi kan pakai indikator yang tadi nggak Ibu? Udah pakai Mm-mm. yang skala Likert. Nah, itu kan ada pertanyaan-pertanyaan setelah mengikuti program kemampuannya jadi meningkat. Nah, itu kan tadi Ibu mintanya di awal dan di akhir. Mm-mm. Nah, di awal kan anak-anak kan Nah, belum mengikuti iya program betul gitu sekali. Ibu. Maka kondisi awalnya berdasarkan hasil pengamatan. Gitu. Kemudian nilai, kalau itu guru ya. Kalau itu guru berdasarkan hasil pengamatan boleh. Jadi misalnya eh, instrumen itu kan bisa juga instrumen observasi. Jadi coba judulnya jenengan Mbak. Jadi survei itu kan bisa juga itu beda lagi gitu ya. Panduan observasi. Ya, oke, sebentar. Hmm, oke. Judulnya apa tadi Mbak? Coba Mbak. Optimalisasi Optimalisasi penguasaan konsep dasar matematika konsep dasar matematika melalui melalui Math Basics Club MAN 4 Boyolali Math Basic Club Man 4 Boyolali. disingkat Oke, MBCK. sebentar. Tolong buatkan panduan observasi terhadap kondisi awal peserta didik. Nah, aspek yang diamati ini kemampuan kognitif. Jadi ini dari pretest, sikap minat, antusiasme saat mengikuti pembelajaran matematika di kelas. Bagaimana antusiasmenya? Bagaimana tingkat kepercayaan diri dalam mengerjakan soal anak-anak? Apakah cukup, kurang, atau bagus gitu kan? Respon terhadap tantangan soal yang dianggap sulit, kemudian kebiasaan belajarnya. Nah, pakai ini, Mbak. Nih. Oke, sudah. Tidak harus semua. Diambil beberapa saja boleh. Yang penting ada data yang menggambarkan kondisi awal. Paham, Mbak? Sudah ya? Halo, Mbak Nggih, Ibu. Cynthia. Nggih, Ibu. Alhamdulillah sudah paham. Untuk Oke. Mbak. Jadi nanti yang bisa dibandingkan ya bandingkan misalnya berdasarkan hasil belajarnya. Hasil belajarnya kan bisa dibandingkan antara sebelum dengan sesudahnya ya. Kalau yang yang tidak bisa dibandingkan ya nggak usah dibandingkan. Oke. Nanti kan misalnya em, apakah semakin menyukai belajar setelah memahami konsep dasarnya? Nah, kan ada itu ya ketika di survei akhirnya. Ya. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Monggo Ini silakan, Mas. eh, ini kan di kegiatan aktualisasi saya itu sudah ada mengumpulkan data awal atau mini survei untuk masyarakat itu, Bu, terkait dengan pernikahan Mm-mm. dini. Nah, Mm-mm. apakah apa namanya surveinya itu instrumen pertanyaan-pertanyaannya itu harus sama dengan survei akhirnya itu, Bu, untuk mengukur indikator keberhasilannya atau Tidak harus, tidak oh, harus. Iya, oh, makanya nggih. kayak punyanya Mbak Cynthia tadi juga tidak sama. Tetapi Oh bisa iya. jadi
menggunakan antara pra dan paskanya itu sama, bisa jadi dalam kasus tertentu. Tapi Oh enggak, Bu. kasusnya Mbak Cynthia tadi juga nggak sama. Oke, Oh enggak, Bu. Makasih. oke, oke. Monggo ada lagi? Jadi nanti silakan adik-adik buka dan cermati alur berpikir yang ada di LA-nya yang sudah saya share tadi, yang ujian di minggu ini kemarin. Oke. Menggunakan logika berpikir seperti itu. Logika berpikirnya loh ya, bukan untuk diadop mentah-mentah loh, karena pasti beda judul, beda kondisi gitu. Oke, oke, masih ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Kalau sudah kita akhiri. Boleh bertanya, Bu? Monggo, silakan Mbak Elvira. Ini terkait dengan presentasi seminar laporan aktualisasi yang nanti disampaikan ditampilkan di layar itu kan nanti bentuknya PPT Betul, atau nanti PPT. ya PPT-nya nanti kita mulai dari LA seperti susunan PPT pada rancangan aktualisasi ataupun nanti buktinya bagaimana Bu ketika dimasukkan ke Ya, dalam. yang jelas gini, ada matrik capaiannya itu ya, matrik capaian itu. Kemudian eh, hasilnya apa yang terpenting itu. Berarti yang tabel indikator tadi ya Bu, yang sebelum dan Iya, sesudah itu harus iya, masuk ya. iya, Oh, betul. iya, iya. Oke. Terima kasih Bu. Inge, sami-sami. Ada lagi? Silakan. Kalau sudah, monggo kita akhiri. Dan nggak ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, silakan adik-adik untuk segera merevisi sesuai dengan yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi jangan lupa nanti dokumen Mas Edi Kusuma, Mas Edi Kusuma. Halo, Mas Edi Kusuma. Iya Bu, iya. Laptopnya lemot. Laptopnya lemot atau lagi ngapain? Enggak, ini nge-lag beneran Bu. Oke, jenengan kok nggak presentasi gimana ini? Belum jadi Bu. Belum jadi. Loh, Iya. justru malah belum jadi. Itu kan untuk memastikan nanti ketika proses biar jadi, ini wis bener apa urung? Oh iya Bu. Boleh. Molor berarti ini Bu. Enggak apa-apa. Kayak apa? Coba silakan. Oke, baik. Sebentar Bu. Maaf, laptopnya lemot sekali ini. Besok beli. Kan sudah As, gajian ya. amin, amin. Kemarin sudah menerima rapel kan? Sampun Bu. Nah, itu. Buat bayar hutang Bu. Hah? Anak kecil kok udah punya utang-utang apa? Nambal yang kemarin nggak gajian Bu. Oh, nggak gajian. Ini Terus ngutang. Bu Amina yang punya anak aja nggak ngutang loh, gajinya utuh loh, Mas. pengen seperti jenengan Bu. Iya, adik-adik besok berusaha jangan ini ya. Kalau mau ngutang dicantelke buat beli tanah misalnya, buat beli kendaraan karena memang belum punya gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau utang dan hanya untuk nombok kehidupan sehari-hari itu kok eman-eman banget gitu ya. Iya. Bu Aminah kalau ngutang itu biasanya dapat tanah. Kalau nggak tanah mobil. Itu. Kalau untuk sehari-hari janganlah. Ibu. Amin. Iya. Semoga bisa Oke. Karena meniru. kalau sebetulnya kan gaji kita itu udah gede. Menjadi nggak cukup pasti karena kita kegedean anu apa ya, besar Gaya pasak hidup. daripada tiang. Iya.
Dan apa gengsi itu nggak bakalan bisa bisa dihentikan. Ketika kepenuhan yang ini pasti nanti gengsinya naik lagi gitu terus. Jadi kita hidup secara realistis saja, jangan berdasarkan tuntutan gengsi gitu, nggih? Nggih, Bu. Ya. Teman-teman Bu Aminah itu ya, ada yang sampai perawatan wajah itu udah ngantek jutaan katakanlah. Pipi yang mulai kendur ditarik pakai tanam benang segala macam jutaan-jutaan gitu ya. Bu Aminah enggak ah, biar aja apa adanya. Kita dandan iya dandan, tapi yang enggak usah sampai kayak apa ya, eh, ya begitulah ya. Oke. Karena ada juga teman bule saya dulu ketika kecil kan sering-sering diajak ngobrol-ngobrol ya sama bule saya. Itu gaji itu sampai sampai kurang-kurang, artinya dipotong untuk hutang-hutang itu sampai kurang dipotong itu. Nah, jadi kalau tidak terpaksa sekali nggak usah hutang. Kalau hutang buat beli rumah, buat beli tanah, buat beli mobil gitu nggak apa-apa sih. Tapi jangan kemudian gonta-ganti motor, padahal itu motor kredit gitu ya. Nggak usah. Saya sampai segini tua, itu motor nggak pernah gonta-ganti adik-adik. Kayaknya saya baru ganti sepeda motor itu baru 3 kali. Iya, oke. Yo, oke. Membangun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam pembelajaran sosiologi. Oke, ya. Melaluinya melalui apa ini, Mas? Eh, melalui ini, Bu, materi tindakan sosial ini, Bu. Dan ada tantangan individu juga. Oke. Nah, coba agak dikirikan Mas ini. Ya, agak dikirikan. Oke, rada di ya, nah itu tadi pas setengah ya. Oke, naik lagi guru mata pelajaran sosiologi. Oke, naik. Calon guru. Nah, semua adik-adik nanti di lembar ini jangan langsung guru ahli pertama, calon. Jenengan kan masih calon nih. Yang mana, Bu? Jadi semua nanti ini ini PDF ya. Enggak, Bu, ini Word. Oh, tak kira nek PDF. Adik-adik, jadi nanti semua di jabatan itu ditulisnya calon guru ahli pertama, gitu. Calon penghulu. Nggih, Bu. Jadi semua ditulis calon-calon gitu. Oke, terus. Coba saya pengen lihat di latar belakang menampilkan fakta apa? Yang Ada data, kemudian, loh itu kok saya titik-titik apa itu? mana, Bu? Ya, Ada, ini nah nomor 4. penguji, Bu. Penguji. Oke, iya. Oke, Nah, latar mana belakang coba latar belakang? latar Terus. latar belakangnya Terus. ini yang saya tampilkan ini seperti hanya deskripsi saja, Bu, untuk yang data-data itu di Word yang satunya. Sekian. Sebentar, di Word yang satunya, Bu. Belum saya jadikan satu di sini. Makanya tadi tidak saya tampilkan. Dan untuk data yang setelahnya, hasil post-testnya belum saya wordkan. Oke. Nah, ini sudah nampak ya, Bu ya? Belum. Belum. Maaf, sudah. Sudah benar jenengan. Coba teman-teman. Nah, ini sudah. Oke. Seberapa sering kamu melaksanakan sholat subuh tepat waktu? Oke. Nah, ini data awal saya. Yakin ini nih ditanyakan ke siapa ini? Ke Ke, anak-anak? iya, siswa yang Alah, nek aku kok ra yakin nek mayoritas dan jawab muni tepat waktu. Ke gurune we belum tentu tepat waktu kok. Nah, itu nanti masuk di kendala, Bu. Tapi Iya. ini beneran siswa yang mengisikan, Bu. Iya, tapi anak-anak kan kita kan nggak bisa mendeteksi Iya. jawabannya itu jujur atau bohong.
itulah lemahnya pengisian anu ya apa ya tentang Survei. sikap. Iya, Ya, iya tentang sikap ya seperti itu. ini data-data awal saya, Bu. Oke, terus yang akhirnya mana? Yang akhirnya belum saya Oke, pindah ke jadi nanti Word. ditampilkan data awal dan data akhir Nggih, dalam bentuk ini tabel dulu. Setelah ada data dalam tabel, baru kemudian dibuat diagramnya. Itu selain nggih? nggih, Bu. Oke. Berarti ini hasil wawancara ini juga masuk ke latar belakang juga bisa ya, Bu ya? Iya, bisa. Oh, nggih. Heeh. Oke. Ya. Kayak gitu nggih, Mas? Nggih, Bu, terima kasih Bu Siti Aminah. Sami-sami, nggih. Oke, adik-adik sudah nggak ada yang bertanya lagi, nggih? Ibu, satu lagi, Bu. Oke, silakan. Ibu, kemarin kan saya menyimak Zoom yang sebelumnya, kelas sebelumnya. Nah, itu kan di slide nanti yang akan dipresentasikan untuk matriks yang hasil aktualisasi itu harus ditayangkan langsung secara keseluruhan. Atau Kalau boleh, saya lebih lebih suka matrik itu ya ditampilkan matrik supaya lebih mudah ketika penguji melihat gitu loh. Karena nah, kalau dilepas-lepas kegiatan satu tampilkan di satu slide, kegiatan dua tampilkan di slide kedua itu malah melihatnya kurang komprehensif ya, kurang ya, menyatu gitu. ya, tapi kan matriks itu kan panjang ya, Bu. Berarti Ah, boleh ya, ah. Bu. Maksudnya dipotong untuk kegiatan satu, tapi secara keseluruhan, terus Iya, kegiatan duanya selanjutnya. boleh seperti itu. Nggih, Baik, dipotong kegiatan satu, kemudian kegiatan dua, kemudian iya seperti itu. baik Ibu, Oke, matur suwun. oke, sami-sami. Ada lagi yang ditanyakan adik-adik? Bun mau bertanya, tapi Oke, ini saya juga koneksi lah Mbak terkait dengan judul. Itu kan saya implementasi problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di Man Purbalingga. Nah, itu saya singkat jadi implementasi PBL untuk meningkatkan kristal mangga. Nah, itu perlu dijelaskan kepanjangannya perlu dijelaskan di judul atau di latar belakang saja sudah cukup ya Ibu? di judul nanti nek ketemu Oh model gitu. sing kaya Pak Wingi kae kan meng judul tok sing dia nu to Mbak. Oh, Tuh, nggih. berarti. Berarti nanti Hmm. di judul ada akronim dan ada Heeh, penjelasan panjangnya. Nggih. Oh, iya. nggih, matur nuwun, Bu. Oke, Nggih. sami-sami. Sudah adik-adik? Nggak ada Bu, lagi yang saya bertanya? jadi pengen tanya lagi. Oke, boleh. Silakan. Silakan Mbak Untuk Dia. untuk judul saya tadi kan meningkatkan apa ya tadi? Peningkatan minat belajar matematika Jangan melalui peningkatan, Gukar Mbak. Biluta. Jangan peningkatan, meningkatkan. Meningkatkan ya, Bu. Iya, Meningkatkan meningkatkan. minat belajar matematika melalui Gukar Biluta. Nah, itu juga perlu dijelaskan, Bu. Di judul itu. Iya, Gukar Biluta iya, dalam kurung iya. lagu Jadi yang kartu di bilangan dalam dan kurung, ular tangga. ya, yang di dalam kurung yang akronimnya. Oh, yang di dalam kurung akronimnya ya, Bu. Iya, oke. Berarti Atau kalau meningkatkan. misalnya enggak punyanya Mbak Dia, dijelaskan di dalam juga enggak apa-apa. Karena kalau di ini panjang banget kan, Oke. meskipun sebetulnya judul enggak boleh disingkat. Nanti jawab aja, ini sebetulnya bukan singkatan kok ini Pak, gitu aja. Oke. Baik, berarti judulnya tadi menjadi tetap seperti itu, nggih, Bu, Oke. meningkatkan minat belajar matematika melalui Gukar Biluta pada murid kelas 7 MTS Negeri 2 Kota Magelang tahun pelajaran 2025-2026. Iya. Kemudian di latar belakang baru dijelaskan apa itu Gukar Biluta seperti itu, nggih, Bu. Atau misalnya, coba kalau misalnya dibikin, coba ditampilkan Mbak, sepanjang apa sih kalau dituliskan? Kan itu berarti nanti kan yang ditulis cuma lagu, jadi nggak usah pakai pembelajaran anak-anak gitu. Langsung Oke. aja melalui lagu, terus kartu bilangan dan ular tangga, kan cuma itu aja ya. Coba seperti apa Mbak kalau ditulis Mbak? Melalui lagu kartu dan ular tangga.
Seperti itu, Ibu. Coba Meningkatkan minat belajar matematika Nah, melalui lagu, kartu itu langsung bilangan, dan... dihapus saja yang Ningmet Magelang itu, Mbak. Oh ya, Meningkatkan minat belajar matematika. Peningkatan minat matematika, meningkatkan minat. Meningkatkan. meningkatkan. Ya. Melalui lagu, kartu bilangan. Dan, Jadi gukar itu misalnya mau dibikin gunya itu U-nya U kecil ya. Coba nanti enak mana? Gu, oke. Bilnya, oke. Ya. Nah coba enak kalau dibikin kayak gini atau besar semua? Besar semua saja. Besar semua saja, Bu. Iya. Heeh. Maksudku mau tak bikin kayak berakhlak gitu loh, tapi kok malah nggak enak. Seperti ini, Bu. Ya, iya. Oke. Nggih. Kemudian tadi untuk meningkatkan atau peningkatan, Bu? Baiknya, meningkatkan, nggih. Iya. Tapi kalau besok diganti suruh mengganti ini peningkatan ya saka nggih gitu aja. Oh, nggih. Meningkatkan, iya. Iya. Ya, sampun, Ibu. Terima kasih. Atau peningkatan ya. Coba nanti golek impen Mbak kira-kira yang mana. Iya. Nggih, oke. Ya gitu nggih adik-adik nggih. Sudah nggih cukup nggih. Sudah cukup ya. Oke, Ibu. Ibu. Oke, kita akhiri dulu. Halo Mas Mbak Panitia, apa masih ada di sini ya? Kita di breakout room, Bu. Oke, nggih. Kalau gitu kita akhiri dulu adik-adik dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu nggih untuk adik-adik Amin, semuanya nggih. amin. Ya, Nggih, terima mudah-mudahan kasih. diberikan kemudahan untuk kita Amin. semua. Amin. Terima kasih, Bu Assalamualaikum. Siti. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.